يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Syarat ini bahwa ada kaidah yang dibuat oleh para ulama. Kullu dzambin ghairi syirkin tahta masyiatillah. In syaa'a adzabah, in syaa'a ghafaralah. Setiap dosa yang bukan kesyirikan itu akan berada di tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau ampunkan, kalau Allah mau adab dia. Begitu. Ingat. Yang bukan kesyirikan artinya dia wafat meninggal membawa dosa dan dosanya tidak termasuk dosa kesyirikan. Itu yang dimaksudkan dengan kaidah ini. Tetapi memang ada hadis, ada ayat ya dalam Al-Qur'an bahwa Allah Azza wa Jalla innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni bagi siapa-siapa yang melakukan perbuatan syirik ya kepadanya dan akan mengampuni dosa yang bukan syirik. Nah, para ulama memberikan penjelasan bahwa hatta syirik pun sebenarnya diampuni oleh Allah. Kapan? Ketika dia bertobat sebelum wafat menjemputnya, sebelum ajal menjemputnya. Jadi pada hakikatnya bahwa semua dosa itu diampuni, bisa diampuni oleh Allah. Kapan? Ketika pelakunya mau bertobat. Hatta syirik pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menginformasikan bahwa dia meninggal belum bertobat dari kesyirikannya. Dia meninggal dengan membawa dosa kesyirikan. Ini yang berbahaya, bisa kekal di dalam api neraka. Ini yang diancam. Nah, kalau bagaimana dengan pelaku bid'ah? Tentu bid'ahnya kita lihat dulu. Apakah bid'ahnya hanya bid'ah yang biasa dalam pengertian hanya menyelisih sunnah saja? Atau bid'ahnya sampai bid'ah yang disebut oleh para ulama dengan bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang bisa membawa dia kepada kekafiran. Begitu. Ini kita lihat dulu. Umpamanya bid'ahnya apa? Bid'ahnya adalah beribadah kepada kuburan. Artinya dia meminta kepada kuburan, bukan kepada Allah. Ini syirku akbar. Ini bisa mengeluarkan dia dari Islam. Ya, jadi bukan dia hanya menjadikan kuburan sebagai wasilah saja kepada Allah, tidak. Tapi menjadikan kuburan itu menjadi tempat dia minta. Kepada orang kuburan itu dia meminta, memohon perlindungan, meminta rezeki, meminta kebutuhan, meminta dimudahkan urusan, diminta untuk dilancarkan segala perkaranya dan segala macamnya. Ini adalah syirku akbar dan bid'ah seperti inilah yang akan bisa membawa dia kepada neraka jahanam yang bisa dikekal di situ. Kalau dia meninggal dunia dan belum bertaubat dari dosa kesyirikan ini.